Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MIPOD, podcast kantor imigrasi Madiun. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol seputar paspor. Apa itu paspor, kegunaannya, dan bagi masyarakat luas sih. Bisa kita sapa teman-teman ke Bapak Sony. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir di sini. Ya, terima kasih Mas telah undang di podcast ini. Nama saya Sony Farudianto, saya di Imigrasi Madiun sebagai analis keimigrasian ahli muda. Ya. Oke, baik Bapak. Pertama, bisa dijelaskan apa itu paspor, gambaran umumnya gitu? Yang awal ini pengertian paspor dulu ya. Pengertian paspor adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah yang berisikan tentang identitas pemegangnya dan memiliki masa berlaku tertentu. Nah, itu dulu paspornya. Oh, berarti untuk paspor ini bisa dimiliki oleh siapa aja ya Pak? Untuk paspor bisa dimiliki semua kalangan, yang pasti dia harus WNI ya. Ada minimum usianya nggak Pak? Nggak ada. Bayi baru lahir pun bisa dibikinkan paspor. Untuk alur pembuatan paspornya sendiri itu gimana Pak? Nah, sekarang lebih mudah untuk daftar atau melakukan permohonan paspor. Sekarang pemohon bisa melakukan permohonan melalui aplikasi M-Paspor. Jadi dari Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri itu sudah mengeluarkan aplikasi namanya M-Paspor. Nah, itu dipergunakan untuk pemohon untuk upload data pendukung persyaratan permohonan paspor. Untuk penggunanya sendiri, M-Paspor itu wajib digunakan oleh pemohon usia 5 tahun ke atas dan di bawah 60 tahun. Nah, untuk yang 5 tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas itu tidak wajib menggunakan M-Paspor, jadi bisa walk-in. Jadi gitu teman-teman, kalau yang kepengen bikin paspor, alurnya seperti itu, kita harus daftar dulu di aplikasi kalau usia kita di antara 5-60 tahun. Nah, kalau di atasnya atau di bawahnya itu kita harus datang ke sini langsung secara walk-in, gitu ya Pak? Iya. Nah, kemudian bagi masyarakat yang pengen mendaftarkan diri untuk punya paspor, itu dokumennya apa aja Bapak yang perlu disiapkan? Ya, ada 3 dokumen wajib yang harus dipenuhi, yaitu KTP elektronik, kartu keluarga, dan yang ketiga ini bisa pilih salah satu: akte lahir, buku nikah, atau ijazah SD atau SMP atau SMA. Kenapa kita pilihnya ijazah SD, SMP atau SMA? Di situ memuat nama orang tua dari pemohon. Nah, karena kalau ijazah universitas kan tidak mencantumkan nama orang tua, karena kita akan mencocokkan dengan KTP kakaknya. Kakak kan itu mencantumkan nama orang tua. Kalau untuk paspor anak itu gimana Bapak? Kan anak belum punya KTP. Ya. Untuk paspor anak sendiri itu syaratnya KTP kedua orang tua, kakak, akte lahir, serta buku nikah kedua orang tua. Itu teman-teman. Berarti kita kalau misalnya anak-anak nggak boleh datang sendiri ya Pak, harus wajib didampingi kedua orang tua. Nggak tiba-tiba datang sendiri, terus buat paspor sendiri, nggak ya Pak? Jika salah satu orang tua pun nggak hadir, itu wajib membuat surat kuasa untuk pengurusan paspor anak. Oke. Untuk proses pembuatan paspornya sendiri itu biasanya berapa lama Pak? Untuk pembuatan paspor sendiri itu kita kalau menggunakan aplikasi M-Paspor itu 3 hari kerja. 3 hari kerja. Nah, untuk yang anak-anak yang 5 tahun sama orang tua yang 60 tahun ke atas itu kan walk-in. Ya, itu 3 hari kerja setelah dibayarkan. Kalau M-Paspor kan bayar dulu tuh di aplikasi. Jadi itu kan udah pasti. Ada jadwalnya, jadwal kedatangan, proses foto biometrik. Nah, setelah proses foto biometrik itu 3 hari setelah foto biometrik itu langsung jadi paspornya. Kalau yang walk-in ini kan tergantung pembayaran orangnya. Ya. Sebentar Pak,
kalau misal kita daftarnya kan di M-Paspor online, Ya. itu kan disuruh langsung bayar. Iya. Nah, ternyata pada saat wawancara itu ditolak. Itu gimana, Pak? Hangus. Hangus. Untuk biayanya nggak bisa dikembalikan. Karena biaya yang sudah masuk ke negara itu tidak bisa dikembalikan karena itu kan atas dasar keterangan yang diberikan oleh pemohon itu sendiri. Jika pada saat wawancara itu terjadi memberikan keterangan yang tidak benar pada saat permohonan paspor, kita petugas wajib menolak permohonan tersebut, memiliki wewenang untuk menolak permohonan tersebut. Berarti kita masih bisa mengajukan di lain waktu, itu bisa ya, Pak? Bisa, asal permohonannya udah dilengkapi. Oke, siap. Kalau dari Pak Sami, bisa di-share nggak sih apa aja yang bikin nggak diterima wawancara atau gagal wawancaranya, itu kesalahannya apa aja? Ini biasanya untuk pemohon paspor itu hal yang paling utama itu harus memastikan tujuannya. Tujuan bikin paspor itu apa? Berikan keterangan yang benar pada saat melakukan wawancara untuk permohonan paspor. Untuk permohonan paspor wisata ya, kalau ditanya wawancara wisatanya kemana, itu harus jawab benar. Terus kalau untuk bekerja ya silakan bisa bekerja, nanti ada dokumen pendukung yang harus dilengkapi. Kalau bekerja kan harus ada rekom dari BP2MI ya, atau minimal dari Dinas Tenaga Kerja. Baik itu juga berlaku untuk haji umroh ya. Umroh atau haji kan ada rekom dari Kementerian Agama atau sekarang mungkin Kementerian Haji ya. Nah, tadi kan sempat nyinggung umroh dan haji gitu, Pak. Iya. Itu biasanya ada afiliasi sendiri nggak sih sama kantor imigrasinya? Kalau kita sih biasanya kerjasama dengan kantor Kementerian Agama ya, karena haji kan udah ada kuotanya ya tiap kota kabupaten ya. Berarti nggak ke biro hajinya itu Enggak, kalau itu kan yang mengatur kuota kan Kementerian Agama, atau mungkin sekarang baru ya Kementerian Haji dan Umroh gitu ya. Gitu. Karena kan kita belum tahu nanti tahun depan gimana. Oke. Yang pertama ada pertanyaan, kesalahan apa yang paling sering terjadi saat ingin memohon paspor? Kesalahan yang paling sering terjadi itu orang pemohon tersebut sudah memiliki paspor, tapi habis masa berlaku, tapi pas pengajuan dia mengajukan baru. Itu paling sering ditemukan di sini itu. Karena paspor yang sudah tidak berlaku pun itu wajib dibawa, karena itu dokumen negara dan harus dikembalikan. Jadi bukan permohonan baru lagi, tapi namanya penggantian paspor. Nah, itu yang sering kita temui itu pada saat pemohon melakukan permohonan paspor tapi sudah punya paspor, dia nggak ngaku kalau sudah punya paspor karena paspornya udah habis masa berlaku. Nah, itu yang bikin hangus itu juga. Di permohonan paspor itu yang bikin hangus. Ya. Berarti kita harus membawa paspornya yang lama dulu. Iya. Sekalian diperbarui gitu. Iya. Sebetulnya kalau paspor itu bukan perpanjangan sih Mas, kalau di kita itu penggantian, ganti buku. Iya, jadi buku yang lama dikembalikan, diganti dengan buku yang baru, bukan diperpanjang masa berlakunya ya. Kalau pergantian itu biayanya itu sama atau berbeda? Biayanya sama. Iya. Kalau paspor baru kan 650 yang 5 tahun. Kalau penggantian juga sama. Penggantian juga 650 yang 5 tahun. Nah, selain lupa nggak bawa paspor yang lama, itu seperti kayak paspor rusak itu kan pastinya ada ya Pak? Ya. Nah ini untuk pemohon yang paspor rusak atau paspor hilang itu juga jangan melakukan permohonan via aplikasi M-Paspor. Oh nggak boleh? Iya, harus datang langsung ke kantor imigrasi. Kalau paspor rusak, kita biasanya cek apakah ini rusaknya
karena kelalaian pemohon atau seperti apa. Jika dari rusaknya kelalaian pemohon itu biasanya kita nanti mintain berita acara pemeriksaan. Nah, makanya itu tidak boleh daftar melalui aplikasi M-Paspor. Nah, untuk paspor hilang, kenapa tidak boleh menggunakan aplikasi M-Paspor? Karena kita juga akan melakukan berita acara pemeriksaan kenapa paspor itu hilang. Nah, jadi ada proses lagi selain foto biometrik. Ya. Kalau seperti paspor hilang atau rusak itu kita sebagai pemohon itu kena denda nggak Pak? Ada dendanya. Kalau paspor rusak itu 500.000, kalau paspor hilang 1 juta. Karena itu kan dokumen negara Mas. Jadi wajib dikembalikan ke negara secara utuh. Jika kalau rusak ya itu ada dendanya 500.000 sekarang. Kalau hilang 1 juta. Ini kan ada masyarakat itu yang biasanya malas kemana-mana, maunya di rumah aja. Itu apa boleh mereka diwakilkan atau ada calo gitu? Nanti permohonan paspor kan pemohon harus wajib datang sendiri karena kan dilakukan foto biometrik dan wawancara tentang permohonannya. Jadi nggak boleh lewat calo atau diwakilkan sama saudara atau tetangganya, itu nggak boleh. Misalnya udah sepuh banget gitu? Kalau udah sepuh ya sama aja, nanti kita lakukan foto biometriknya gimana kalau diwakilkan. Kalau sepuh itu ada pelayanan khususnya nggak Pak di sini? Kalau pelayanan khusus ya itu tadi nggak wajib daftar M-Paspor, dan kita juga di kantor imigrasi juga ada ruang pelayanan ramah HAM ya. Nanti dia dikasih nomor antrian prioritas, jadi beda sama yang umum. Iya, jadi antriannya khusus untuk pelayanan ramah HAM. Kita lanjut, ini pertanyaan singkat. Ya. Bisa jawab iya atau tidak? Jawabnya iya atau tidak itu aja. Kalau baru pertama kali gini paspor, berarti menurut Bapak itu atau enggak? Tidak. Ya, kecil bisa gini paspor? Iya, bisa. Apakah paspor itu ada masa berlakunya? Iya, ada 5 tahun dan 10 tahun. Paspor rusak itu ada konsekuensi? Ada. Ada ya. Oke, mungkin itu yang terakhir yang dapat kami bahas. Terima kasih Bapak Sony sudah menemani bincang-bincang kita pada kali ini di podcast MIPOT, Medium Podcast. Mungkin ada sedikit pantun dari saya Bapak Sony. Ya. Ketawa total sore hari. Cakep. Duduk santai sambil bercengkrama. Cakep. Urus paspor kini mudah dan pasti. Imigrasi Madiun siap melayani sepenuh jiwa. Terima kasih.